Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-sawab wa jannibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah wa akhwat, insyaallah kullukum fi sihatin wa afiyah. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan iman yang kuat dan selalu dalam keadaan menatap masa depan yang cemerlang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah libur yang sangat panjang di bulan Ramadan sekaligus Syawal, kita sudah melewati liburan yang insya Allah semoga semuanya menyenangkan dan bisa menjadi pelipur lara, di mana kita juga perlu berhenti sejenak dalam belajar untuk berkumpul dengan keluarga, untuk bersilaturahmi dan lain-lain. Nah, sebelum ini saya pribadi sebagai guru kalian bahasa Arab maupun akidah mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jika banyak salah kata, salah sikap atau perilaku yang dimana saya sendiri banyak menyinggung perasaan anak-anak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kalian semuanya insya Allah sudah saya maafkan jauh-jauh hari sebelum hari lebaran ini. Oke, langsung saja kita sekarang pembahasan kisi-kisi soal PAT. Nah, perlu diketahui bahwa minggu depan kita sudah memulai untuk penilaian akhir tahun yang sebagai pertanda nanti nilainya akan digabungkan dengan PTS atau PAS semester pertama dan sebagai penentu kalian mau naik kelas atau tidak. Nah, pada pelajaran bahasa Arab bahwa PAT nanti waktunya 90 menit dengan kategori soal 35 soal dan 30 pilihan ganda dan 5 soal isai. Yang online maupun yang offline sudah siap soalnya gitu. Nah, apa yang akan diujikan pada penilaian akhir tahun ini yakni ada 3 bab. Nah, coba perhatikan di bagian paling kiri. Di bagian paling kiri tentang kompetisi dasar kita membahas 3 bab. Nah, yaitu di semester ini, bukan di tengah semester akhir ini ya, bukan, tapi di semester ini. Yang pertama tentang topik al-mihnah. Nah, al-mihnah itu profesi. Nah, masih ingat kan kalian apa saja profesi yang sudah kita bahas di semester ini? Lalu selanjutnya yang nomor 2 al-la'ibun al-mahniyun, yakni profesi sebagai pemain sepak bola. Nah, itu profesi pemain sepak bola seperti menendang dengan kencang dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tentang topik at-tabib wal mardo, dokter dan pasien. Nah, jadi ketiga bab ini alhamdulillah kita selama setengah tahun ini sudah belajar masing-masing dari bab ada 5 kompetensi atau kemampuan yang diuji. Di setiap bab ada 5 ya. Yang pertama al-mufradat wal ibarat, yaitu kosakata, ini di kotak yang kedua yang bahasa tulisannya Arab, yaitu terus yang kedua al-hiwar, at-tarkib, al-qiraah dan al-insya. Al-mufradat wal ibarat ini kosakata dan ungkapan, al-hiwar itu percakapan, at-tarkib itu struktur kalimat, al-qiraah itu bacaan, al-insya itu menulis atau menyusun sebuah kalimat. Nah, ini di setiap bab ini ada 5 ini, pasti ada gitu. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa kunci kalian bisa belajar, bisa menjawab soal-soal bahasa Arab adalah dengan menghafal mufrodatnya. Ya, di setiap bab ini berarti ada 3 bab, ada mufrodat, paling tidak sampai 10
kosakata. Silahkan dihafalkan beserta artinya dan cara menulisnya gitu. Nah, mari kita bedah satu persatu. Untuk dia mufradat wal ibarat di bab pertama ada 2 soal. Yaitu soal yang pertama tentang disajikan sebuah gambar peserta didik dapat menunjukkan profesi. Nah, ada gambar, misalnya ada gambar dokter, ini profesi apa bahasa Arabnya? Oh, at-tabib. Ini ada gambar penjual, oh ini al-bai'. Oh, ini ada gambar petani, oh ini al-fallah gitu. Ini sudah pernah di semester kemarin juga. Nah, nanti gambarnya mungkin berbeda dan bahasa Arabnya apa. Yang kedua, peserta didik dapat menyesuaikan kalimat dengan mufradat yang tepat. Nah, suruh menyempurnakan aja, misalnya kalau arsitek atau apa itu insinyur itu ya beni asyawari' gitu lah, berarti apa bahasa Arabnya insinyur gitu, al muhandisu ya beni syawari'. Nah, suruh menyusun melengkapin al muhandisu itu gitu. Yang nomor 3 tentang al-hiwar, peserta dapat menentukan kata tanya yang tepat. Nah, kata tanyanya misalnya madza ya'malu. Madza ini kata tanya, hal kata tanya gitu loh. Mata juga kata tanya. Yang tepat yang mana dengan kosakata setelahnya. Nomor 4, disajikan sebuah percakapan, peserta didik dapat memasangkan kata tanya yang tepat pada percakapan tersebut dengan tepat. Ada kata tanya madza ya'malul muhandis gitu, itu sama, nomor 3 nomor 4 juga sama dengan memasangkan kata tanya. Yang nomor 5, peserta didik dapat menentukan pekerjaan yang tepat untuk profesi tersebut. Jadi menentukan ini pekerjaan apa gitu, bukan ada ini, kalau tadi kan ada gambarnya, sekarang itu nggak ada gambarnya. Nah, sekarang kalau nggak ada gambarnya itu profesi yang tepat itu yang mana. Nah, sekarang kita beralih ke at-tarkib atau struktur kalimah gitu. Nah, struktur kalimah ini kemarin di bab yang pertama itu kan ada fi'il mudhari', ada ada fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' yang pertama pasti berharokat dhammah. Kalau kalau fi'il mudhari' setelah an diharokatin fathah. Misalnya ini nomor 6. Peserta didik dapat menentukan kata kerja fi'il mudhari' sesuai dhamirnya dengan tepat. Nah, ini kemarin sudah kan. Kalau huwa itu pakai ya, huwa yuridu. Gitu. Ayyudzakira. Nah, itu diingat-ingat lagi. Kalau hiya pakai ta, hiya turidu. Kalau anta pakai ta, anta turidu. Kalau anti itu pakai turidina. Nah, nahnu pakai nuridu, ana pakai uridu. Lah ini yang cocok yang mana? Nah, begitu. Jadi suruh nyocokin domirnya. Terus yang nomor 7 juga sama. Terus yang nomor 8 nih, peserta didik dapat menentukan harokat akhir kata kerja fi'il mudhari' yang jatuh setelah huruf an dengan tepat. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa fi'il mudhari' yang jatuh setelah an harus diharokatin fathah. Misalnya nanti an titik-titik yadkhul, ada yadkhulu, yadkhula, yadkhuli, yadkhul. Nah, itu kalian pilih yadkhula yang berharokat fathah. Yang nomor 9, peserta dapat menentukan pelaku sesuai kata kerja dengan tepat. Nah, pelakunya siapa? Itu kayak apa? Ya seperti kata dhamir yang tadi gitu loh. Harus pelaku dengan sesuai kata kerja yang tepat. Terus yang nomor, sekarang beralih ke al-qiraah atau bacaan. Nah, kalau bacaan itu ada 2 nih soalnya. Disajikan sebuah teks qiraah, peserta dapat menentukan jawaban pertanyaan sesuai teks dengan tepat. Ini kayak bahasa Indonesia, ada teksnya, nanti ada pertanyaan, mana jawaban yang sesuai dengan teks. Nomor 10, nomor 11 sama. Dari yang ke 12 yaitu tentang al-insya. Al-insya ini ada 3. Nah, yang 2 PG, yang 1 esai. Yang pertama, disajikan sebuah kalimat berbahasa Indonesia, peserta didik dapat mengartikan dengan bahasa Arab yang baik, dan ada kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bagaimana. Nomor 12. Nomor 13 ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, diartikan bahasa Indonesia itu apa. Nah, yang esai juga sama. Kalau yang esai itu
bahasa Arab begini artinya apa. Nah, lebih mudah ini daripada merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Oke, itu bab yang al-mihnah, bab yang pertama. Sekarang mengarah ke yang nomor 14. Bab yang kedua, al-la'ibun al-mahnin, profesi sebagai pemain sepak bola. Disajikan kalimat lengkap, peserta didik dapat mengartikan kata bergaris bawah dengan tepat. Nah, misalnya yumarrirul qurrah, garis bawah yumarriru. Nah, itu artinya apa? Tuh, itu mufrodat, itu semua harus dihafalkan ya, mufrodatan ibaratnya. Terus yang nomor 15 dapat menyesuaikan nomor 15 kalimat dengan mufrodat yang tepat dengan benar. Misalnya kayak di buku itu ada di halaman 66 itu ungzur titik-titik al-la'ibu bisur'ah, apakah yadribu, apakah yajri, apakah yusaffiru, apakah yaqa'u gitu loh. Itu suruh menyesuaikan kata kerjanya yang bukan menyesuaikan mufrodat dengan benar. Nah, di mufrodat juga di bab yang kedua ada esainya, yaitu peserta didik mampu menuliskan 5 kosakata tentang profesi sebagai pemain sepak bola dengan tepat. Nah, ini kosakatanya harus dihafalkan nih, kuratul qadam, laib, farik, misalnya al-marma, kurat, terus apa itu yadribul, al-hakamu yusofir, itu dihafalkan 5, tak suruh menyebutkan 5 nanti di esai nomor 32. Itu. Nah, di nomor 16 ada sekarang mengarah ke al-qiraah, yaitu bacaan. Nah, nomor 16 ini sama, nomor 16, 17 dan 18 itu ada disebutkan teks qiraah, lalu peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks. Beralih ke nomor 19. Nah, ini sama ya, yang qiraah ya pasti al-qiraah seperti itu. At-targhib. Nah, kita mengingat lagi bahwa at-targhib yang bab yang pertama itu fi'il mudhari' berharokat dhammah, lalu ada kata kerja berharokat dhammah, lalu ada an, setelah an ada diharokati fathah. Lah sekarang kalau yang di bab yang kedua, disajikan kata-kata yang tak beraturan, peserta didik mampu mengurutkan menjadi kalimat lengkap dengan tepat. Nah, diurutkan di situ misalnya ada yabda'u asyautu atsani, la yabda'a asyautu atsani, misalnya tak bolak-balik di atsani, yabda'u, lan, begitu. Nah, ini tentang lan ya. Kalau an itu ya harokatnya diharokati fathah, kalau lan juga akhirnya kata kerjanya diharokatin fathah nih. Yang nomor 20 nih, peserta didik dapat menentukan harokat akhir kata kerja fi'il mudhari' yang jatuh setelah huruf lan dengan tepat. Nah, harokatnya yang jatuh setelah lan itu berharokat fathah. Terus yang nomor 21, peserta dapat menentukan kata kerja fi'il mudhari' sesuai kata tambahan dengan tepat ya. Yang fi'il mudhari' yang cocok yang mana? Misalnya uhibbu an atau lan atau li. Nah, itu seperti di halaman 70 di tadrib yang kedua. Nah, itu harus menentukan yang tepat yang mana gitu. Setelah itu kita beralih ke nomor 33 isai ya. Di al-hiwar disajikan kata-kata tidak beraturan, peserta didik mampu menguruskan menjadi kalimat lengkap dengan tepat. Ada sebuah percakapan itu tapi saya bolak-balik gitu, jadi diurutin. Nah, itu sudah sering kayak gini. Selanjutnya di insya. Nah, bab yang kedua nomor 22 dan nomor 23 ada peserta didik menyesuaikan kalimat dengan mufrodat yang tepat. Nah, ini seperti al-mufradat wal ibarat tadi gitu. Jadi disesuaikan dengan mufrodat yang tepat. Lalu yang nomor 23 disajikan sebuah kalimat bahasa peserta dapat mengartikan dengan bahasa Indonesia yang baik dengan tepat. Lah ini kalau insya tadi di insya itu intinya kita itu mampu untuk menuliskan baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Arab, dapat mengartikan dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Arab. Lalu beralih ke bab yang ketiga, at-tabibu wal marudho, yaitu tentang dokter dan pasien. Nah, ini peserta didik dapat menyesuaikan kalimat dengan mufrodat dengan tepat. Ya sama, ini mufrodatnya ini artinya apa gitu. Nomor 24 ya. Lalu nomor 25 disajikan kalimat lengkap, peserta didik dapat mengartikan kata bergaris bawah dengan tepat. Lah ini misalnya tentang dokter, misalnya zukamun. Zukamun itu
Ingin di zukamun, zukamun saya garis bawah artinya zukamun apa. Nah, ini kalian juga harus dihafalkan mufradatnya. Lalu beralih ke nomor 26, disajikan sebuah percakapan. Nah, ini beralih ke percakapan. Peserta dapat memasangkan jawaban pada percakapan tersebut dengan tepat. Misalnya ada memasangkan jawaban ya, berarti misalnya madzabika madzabika terus titik-titik sudaun, apakah indi, apakah indaka, apakah indahu, apakah indaha. Nah, yang paling tepat itu jawabnya indi gitu. Ini semuanya ada contohnya di halaman 84. Lalu nomor 27, peserta ini dapat memasangkan jawaban pada percakapan tersebut dengan tepat. Nah, jawabannya yang mana? Itu yang tadi nomor 27 ya. Itu hampir sama dengan yang nomor 26. Terus yang nomor 28 tentang struktur kalimat. Nah, ini struktur kalimat kita kemarin sudah membahas tentang fi'il madhi ya, fi'il mudhari selesai, fi'il madhi yang digabungkan dengan zomir. Nah, zomirnya misalnya kalau akhadha, kalau saya jadi akhadtu. Kalau kamu laki-laki akhadta, kamu perempuan akhadti, kami akhadna. Nah, itu sudah. Nah, itu kata kerja yang tepat tuh yang mana. Terus yang nomor 34, isai disajikan kalimat dengan kata kerja tertentu. Peserta dapat mengubah kata kerja dengan sesuai dengan dhamir yang tepat. Nah, di halaman 87 itu ada contohnya. Ana dakhaltu. Ini di esai ya ini ya. Berarti nanti tak suruh buat huwa itu jadinya apa? Oh, dakhala. Kalau anta dakhalta, kalau anti dakhalti gitu. Terus yang nomor 29, peserta didik mampu menunjukkan kata yang sesuai dengan tepat. Nah, ini ada al-qiraah, ini sudah nggak membahas qiraah ya, tapi kata yang tepat tuh yang mana gitu untuk menyempurnakan. Yang nomor 35, esai disajikan sebuah kalimat berbahasa Indonesia. Peserta didik dapat mengartikan dengan bahasa Arab. Nah, ini merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab nomor 35. Nomor 30, peserta didik mampu menunjukkan kata yang sesuai dengan tepat. Ya, itu sama. Ini hampir sama dengan mufradat, hanya menunjukkan kata. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan kisi-kisi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ditonton videonya sampai habis. Jangan sampai ketinggalan penjelasannya yang akhirnya membuat kalian bingung. Sambil dibuka-buka bukunya ya. Inti dalam pelajaran bahasa Arab adalah menghafal mufradat, yaitu di bab al-mihnah, al-aibun, al-mahniyun, dan yang terakhir at-tawbi wal marlah. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.